Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, karunia dan rahmat darinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, dengan muatan pelajaran PPKN. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacakan basmalah ini kita memulai ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu adalah setelah belajar nanti kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kalian juga diharapkan untuk bisa menjelaskan dan memberikan contoh manfaat pemenuhan hak warga negara. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran nanti kalian juga diharapkan untuk bisa menjelaskan pentingnya pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Nah, kita yang pertama dulu yaitu adalah mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana telah tertuliskan atau dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 ya, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3. Nah, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam arti di sini adanya persamaan kedudukan dalam hukum setiap warga negara Indonesia. Ya, jadi ketika ada hukum atau permasalahan yang mana hukumnya itu harus secara adil, ya, harus sesuai. Jadi tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Yang berikutnya yaitu adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Yang artinya dalam pasal 27 ayat 2 ini berhak mendapatkan pekerjaan. Jadi setiap individu atau setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang tentunya ketika seseorang ini mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka dia harus melaksanakan kewajiban. Di antaranya kewajibannya berarti dia harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau bakatnya. Ya, begitu juga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam hal ini kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai rakyat yang mana di sini kita perlu adanya atau perlu melaksanakan pembelaan atau melakukan pertahanan ketika ada negara asing yang mengganggu atau negara asing yang berusaha atau berupaya untuk menjajah negara kita ini. Ya, jadi kita memiliki kewajiban di sini harus membela, harus mempertahankan negara kita. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah pasal 29 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, pada ayat 28 pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ini setiap individu atau seseorang sebagai warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk berorganisasi dan berpendapat. Yang tentunya dalam berorganisasi ini ketika membentuk organisasi itu tidak bertentangan dengan syariat, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Serta dalam hal ini setiap warga negara Indonesia ketika melakukan musyawarah atau demokrasi ini diberikan atau berhak untuk mengeluarkan pendapat atau berpendapat. Dan yang berikutnya yaitu adalah pasal 29 ayat 2. Yang mana pasal 29 ayat 2 ini berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, dalam hal ini berarti pasal 29 ayat 2 ini berkaitan tentang kebebasan dalam memeluk agama. Jadi dalam memeluk agama itu tidak boleh dipaksakan, akan tetapi sebagai warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih atau memeluk agama yang dipercayainya. Kemudian ketiga yang selanjutnya itu adalah pasal 30 ayat 1. Yang mana pasal ayat 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi ini harus mempertahankan keamanan di negara kita. Ya. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, artinya mendapatkan pendidikan. Nah, makanya di sini pemerintah sudah menyediakan atau sarana dan prasarananya dalam memfasilitasi untuk mendapatkan pendidikan. Yaitu salah satunya adalah lembaga pendidikan ya seperti sekolah ya, seperti sekolahan. Kemudian berikutnya yaitu adalah pasal 33 ayat 3 yang berbunyi minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Berikutnya yaitu adalah pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya dalam hal ini berarti tidak ada perbedaan antara kaya, antara miskin. Nah, di sini tidak ada perbedaan. Jadi tetap di sini akan mendapatkan dipelihara oleh negara. Ya, artinya itu akan mendapatkan jaminan sosial. Ya, mungkin bantuan dan lain sebagainya seperti itu. Dari pemerintah ya, dari pemerintah yaitu pemerintahan negara Indonesia. Yang berikutnya ini adalah persamaan dan kedudukan warga negara. Nah, berikut ini adalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ini kesimpulan dari pasal-pasal yang sudah dibacakan atau yang sudah dijelaskan tadi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kesimpulannya.
berikutnya tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu adalah menjelaskan dan memberikan contoh manfaat pemenuhan hak warga negara. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Yang mana antara hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang seimbang ya, yang harus dilakukan dengan secara seimbang. Nah, dalam hal ini akan saya ambilkan contoh seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, ini dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh yang pertama diantaranya yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 31 ayat 1 ya, yang mana tadi pada pasal 31 ayat 1 tadi berkaitan dengan mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi di sini mencerdaskan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain itu juga seperti dicontohkan yaitu pada pasal 30 ya, pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam hal ini untuk mempertahankan keamanan diantaranya yaitu dilakukan dengan cara rela berkorban ya. Rela berkorban di sini banyak sekali atau memiliki makna yang sangat luas ya, mungkin merelakan waktunya untuk kemajuan bangsa negara Indonesia ini ya. Kemudian merelakan rela berkorban dari waktunya sendiri digunakan untuk kepentingan umum ya, kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi ditinggalkan, dia akan lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, berikutnya cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini salah satunya, cinta tanah air itu seperti mencintai produk-produk dalam negeri atau memakai atau memanfaatkan produk dalam negeri ya. Nah, selain itu juga melestarikan kebudayaan Indonesia ya, berbagai kebudayaan negara Indonesia seperti ya mungkin kayak seperti tarian atau mungkin alat musik, lagu dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga yang termasuk bagian dari cinta tanah air itu adalah hidup rukun dan gotong royong ya, hidup rukun dan gotong royong bersama warga sekitar ya, mungkin seperti membersihkan lingkungan, kerja bakti dan lain sebagainya ya. Dan yang berikutnya adalah membina persatuan dan kesatuan. Dalam membina persatuan dan kesatuan ini bisa dilakukan dengan cara misalkan seperti dengan adanya musyawarah ya, musyawarah, berkumpul, berserikat. Nah, di situ biasanya adanya persatuan dan kesatuan ya. Dalam sebuah organisasi itu biasanya mengadakan musyawarah. Nah, di sini biasanya juga terjadi adanya perbedaan pendapat, kemudian dari perbedaan pendapat itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang selanjutnya juga yaitu seperti saling menghormati ya, orang yang berbeda agama. Jadi antara agama satu dengan agama yang lain itu bisa saling menghormati, saling menghargai dan tidak saling menghina. Ya, berikutnya membina persatuan dan kesatuan itu dapat diterapkan dengan cara yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dalam pergaulan sehari-hari, itu termasuk bagian dari membina persatuan dan kesatuan. Ya, karena ketika ketemu kita lihat seperti suku Jawa dengan Sunda, nah itu akan suku Jawa dengan suku lainnya itu bahasanya biasanya berbeda-beda nih. Misalkan saja seperti kayak orang Jawa dengan Sunda itu ketika ketemu dia akan menggunakan bahasa Indonesia, ya, karena bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa nasional. Ya, merupakan bahasa nasional. Selain itu juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Dari Sabang sampai Merauke semuanya menggunakan bahasa Indonesia, ya. Walaupun memiliki bahasa daerah masing-masing. Yang berikutnya yaitu adalah tujuan yang berikutnya adalah menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, tadi sudah kita ingatkan bahwa setiap individu itu menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, untuk mencapai harapan, seseorang harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak. Jadi seseorang ketika ingin mendapatkan hak, maka dia akan seharusnya dia melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, diantaranya ini salah satu contohnya itu seperti orang yang ingin pintar, maka dia harus belajar. Ya, orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, maka dia harus berusaha untuk mencari pekerjaan. Jadi tidak mungkin atau mustahil lah ya. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan pekerjaan tapi dia hanya duduk di rumah dan dia tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dia hanya mungkin makan tidur gitu saja. Nah, itu bisa jadi mustahil lah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ya, ibaratnya orang yang ingin mendapatkan rezeki tapi tidak berusaha. Ingin mendapatkan pekerjaan tapi dia tidak berusaha, ingin mendapatkan uang tapi tidak bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian mengeluarkan pendapat dalam mengikuti pemilu untuk memilih wakil rakyat atau presiden. Nah, ini juga termasuk bagian dari harapan untuk menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Karena ketika pemilu itu adalah memilih, salah satunya adalah yang memilih atau untuk memilih presiden atau wakil rakyat, yang mana presiden atau wakil rakyat itu yang sudah dipilihnya itu dengan harapan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat, dan sekiranya ada kata-kata dari saya yang tidak baik atau mungkin kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.